Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Dan salam kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam keterang. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita menunaikan ibadah salat Idul Adha, terlebih dahulu akan kami bacakan beberapa informasi sebagai berikut. Yang pertama, yang bertindak sebagai khatib yaitu Bapak Al-Ustaz Kiai Haji Jahada Mangka LC MA, dan yang bertindak sebagai imam hari ini adalah Bapak Dr. Andes Haji Sultan Sarka SEMN. Informasi selanjutnya, kami dari panitia akan melaksanakan penyembelihan hewan kurban berupa 8 ekor sapi dan 4 ekor kambing. Kami harapkan kepada para sohibul kurban dan para jamaah untuk dapat hadir menyaksikan prosesi penyembelihan hewan kurban yang bertempat di lapangan olahraga Kompleks Paropo Indah. Dan diharapkan kepada para jamaah setelah sholat agar tidak meninggalkan tempatnya untuk mendengarkan khutbah Idul Adha. Sebagaimana kita ketahui bahwa khutbah Idul Adha adalah salah satu sunnah yang dianjurkan untuk menyempurnakan ibadah sholat Id. Allah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu jamaah salat Id yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita bersama-sama melaksanakan salat Id, mari kita bersama-sama meninggalkan ingatan kita tentang tata cara pelaksanaan salat Idul Adha. Salat Idul Adha terdiri dari 2 bagian. Bagian yang pertama adalah salat Id itu sendiri, dan bagian yang kedua adalah khutbah Idul Adha yang insyaallah dibawakan oleh Artif. Oleh karena itu diharapkan kepada seluruh jamaah agar tidak meninggalkan tempat sebelum khatib turun dari atas mimbar. صوتكم بين تسوية الصفوف من تمام الصلاة ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. Di tenda pengungsian ada daging kurban yang tak sempat dimasak karena tidak ada api, tidak ada dapur, bahkan tidak ada atap. Di Gaza, di Yaman, dan di Sudan, dan tempat-tempat yang lain, krisis kemanusiaan terus melilit saudara-saudara kita. Mereka juga ingin bersujud dalam damai, ingin menatap langit tanpa dentuman, ingin memeluk anak-anak mereka tanpa takut kehilangan. Maka hari raya ini menjadi panggilan hati. Apakah kita cukup hanya menyembelih hewan, sementara nurani kita tidak pernah terketuk oleh penderitaan mereka? Apakah kita cukup hanya membaca kisah Ibrahim tanpa meneladani pengorbanan beliau dalam realitas hidup kita? Ataukah kita masih mengunci mata, telinga, dan mulut kita dari mereka? Ataukah kedua mata kita menitikkan air mata sedang hati memberontak mengingkarinya? Idul Adha bukan sekedar peringatan sejarah, tapi ajakan untuk bangkit menjadi umat yang peduli, yang rela berkorban demi sesama, yang menjadikan Ibrahim bukan sekedar tokoh, tapi cermin diri agar kita pun mampu berkata labbaik Allahumma labbaik dengan tindakan, bukan hanya dengan lisan. Alhamdulillahil hamd. Kaum muslimin yang berbahagia, di balik syahdunya jemaah takbir, di balik senyum anak-anak yang dengan berdarah, pagi ini saat kita melangkah menuju tempat salat dengan tenang, tanah yang setiap jengkalnya basah oleh air mata dan darah, takbir dilantungkan di bawah.
Ini